Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal ONMIPA bidang kimia tahun 2024. Kali ini kita akan membahas soal kimia analitik. Langsung saja kita menuju soalnya. Kadar arsen dalam suatu insektisida ditentukan dengan metode gravimetri. Dalam metode tersebut, arsen diendapkan sebagai MgNH4ASO4 yang kemudian dipijarkan hingga membentuk Mg2AS2O7. Endapan Mg2AS2O7 yang terbentuk adalah 1,550 gram. Kadar AS2O3 dalam 4,950 gram sampel dari insektisida adalah, di sini ada insektisida mengandung AS2O3, kemudian massa insektisidanya adalah 4,95 gram. Mengalami proses, dihasilkanlah endapan Mg2S2 lagi. Mg2AS2O7 dengan massa sebesar 1,55 gram. Gitu ya. Nah, di sini yang menjadi kunci perhitungan adalah AS. Artinya, mol AS dalam AS2O3 itu akan sama dengan mol AS dalam Mg2AS2O7, atau pakai mol boleh, pakai massa juga boleh ya. Kita pakai mol aja. Mol AS dalam AS2O3 itu akan sama dengan mol AS dalam Mg2AS2O7. Begini. Nah, karena ada 2 AS dalam AS2O3, artinya mol AS itu adalah 2 kalinya mol AS2O3. Dengan prinsip yang sama, kita juga bisa menentukan mol AS dalam Mg2AS2O7 adalah 2 kali mol Mg2AS2O7 begini. Karena ada 2 AS dalam Mg2AS2O7, gitu kan? Ini 2 bisa dicoret saja, kedua ruas dibagi 2. Mol AS2O3 itu berarti massa AS2O3 dibagi MR-nya. MR-nya adalah AS2, berarti 2 kali 75 ditambah O-nya 3, berarti 3 kali 16. Sementara untuk yang Mg2AS2O7, masanya adalah, ini di soal ada ya, 1,55. Jadi di sini 1,55 gram dibagi MR-nya Mg2AS2O7. Mg AR-nya 24, berarti 2 kali 24 tambah 2 kali 75, ini AR-nya arsen, tambah 7 kali 16. 16 itu AR-nya oksigen, kali 7 karena jumlahnya 7. Dari sini nanti kita bisa dapat mol dari AS2O3 dalam insektisida itu sebesar 0,99 gram. Terakhir, kita kan diminta mencari kadar AS2O3-nya dalam sampel. Sehingga kita tinggal hitung aja kadarnya ya di sini. Kadar AS2O3 dalam sampel berarti adalah massa AS2O3-nya yaitu 0,99 per massa sampelnya. Massa sampelnya itu adalah nih 4,95. Nah, ini akan ketemu sebesar 0,2 atau kalau dalam persen adalah 20%. So, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Dalam analisis logam Hg atau raksa dengan metode spektrofotometri serapan atom, proses atomisasinya berlangsung melalui teknik Hg ya. Hg itu dia biasanya pakai spesifiknya dia pakai uap dingin, cold vapor. So, jawabannya D. Yang paling spesifik ya. Nyala api ini flame sebenarnya bisa juga. Terus elektrothermal ini sama aja graphite furnace ya, nama lainnya. Bisa juga sebenarnya, cuman yang spesifik Hg itu vapor cold vapor. Nah, itulah. Anyway, ini
hafalan aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ion Cr3+ dan CO2+ dapat dianalisis secara simultan dengan metode spektrofotometri UV-Vis dalam pelarut nitrat yang memberikan serapan pada panjang gelombang 415 nm dan 510 nm. Berikut ini adalah tabel informasi koefisien ekstinksi molar, ya, atau simbolnya epsilon ya, atau bisa juga disebut absorptivitas molar, pada dua panjang gelombang yang berbeda. Nah ini nilainya ya. Pernyataan yang tepat untuk kondisi tersebut adalah, kita cek dulu yang A. Senyawa yang Cr3+ lebih sensitif pada panjang gelombang 415 nanometer daripada CO2+ pada panjang gelombang yang sama. Kita cek 415 berarti di sini. Sensitivitas atau kesensitifan itu tergantung nilai epsilonnya ya. Makin besar epsilon, maka dia makin sensitif. Ini kalau kita bandingkan yang Cr lebih tinggi nilainya daripada yang CO. Berarti Cr lebih sensitif. Betul dong. Ini pernyataan yang tepat. Yang A berarti. Tapi kita lihat dulu yang B ya. Sensitivitas senyawa Cr maupun CO tidak dapat ditentukan dari besarnya koefisien ekstinksi. Ya, salah. Senyawa CO NO3 2 kali lebih sensitif daripada Cr NO3 3 kali pada panjang gelombang 415 maupun 510. Salah, yang lebih sensitif 415 kan yang Cr. Cr NO3 3 kali lebih sensitif pada panjang gelombang 510. 510. Salah ya, CO yang lebih tinggi ini 10/4, ini 10/2 aja. Salah. CO kurang sensitif di 510. Enggak, dia lebih sensitif yang CO. Dia lebih besar dibandingkan ini 10/3, ini 10/4. Salah. Yang benar emang A. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam pemisahan dengan metode kromatografi cair, digunakan fase diam berupa squalene yang bersifat non-polar. Non-polar fase diam. Senyawa dipisahkan adalah asetonitril, aseton, dan asam asetat. Urutan dari yang paling cepat terelusi. Paling cepat terelusi itu berarti paling cepat keluar ya. Paling cepat terdeteksi. Artinya dia paling lemah interaksinya dengan fase diamnya. Karena di sini dilihat fase diam ya. Nah, kalau mau diringkas, urutan kecepatan elusi itu berdasarkan faktor diamnya. Kalau fase diamnya polar, maka semakin polar semakin cepat. Kalau fase diam non-polar, semakin cepat. Artinya sebaliknya, kalau fase diam non-polar, semakin polar semakin lambat begitu. Nah ini kan fase diamnya udah diketahui non-polar. Nah sekarang kita tentukan nih antara tiga zat ini, urutan kepolaran atau kenon-polarannya seperti apa. Untuk mempermudah, kita gambar dulu strukturnya ya. Yang paling atas ini asetonitril. Yang tengah ini aseton. Kemudian yang paling bawah ini adalah asam asetat. Jelas dari struktur ini yang paling polar adalah asam asetat ya. Paling polar. Nah sekarang kita membandingkan asetonitril sama aseton. Aseton ini polar juga, cuman kan di kiri CH3, di kanan CH3 juga. Kita bandingkan asetonitril, di kanan N, di kiri CH3 ini sangat berbeda. Jadi harusnya dia lebih polar daripada aseton. Jadi kalau diurutkan kepolarannya, ini nomor 1, ini asetonitril polar nomor 2, aseton polar nomor 3. Tapi di sini fase diamnya adalah non-polar. Berarti yang paling cepat adalah yang paling non-polar. Yang paling non-polar adalah aseton. Berarti aseton duluan keluarnya. Urutan dari yang paling cepat kan, berarti aseton paling cepat. Nih. Oh ini aja, aseton paling cepat. Disusul asetonitril, disusul asam
asetat ya. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan spektra NMR yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu sampel pada medan 90 MHz. Dapat 3 kelompok proton, masing-masing kelompok triplet. Oke, ini triplet. 0,9 ppm berarti yang ini ya. Triplet. Terus kuartet di 2,1 berarti yang ini. Kuartet. Terus triplet lagi, yang ini triplet. Terus triplet lagi, ini triplet juga. Terus yang terakhir singlet. Nah, yang ini singlet. Hasil integrasi menunjukkan perbandingan protonnya atau jumlahannya adalah 3:2:2:3 Nah, ini udah disertakan ya. Yang 3 itu yang ini yang paling kanan. Terus 2, 2, 2, 5. Sebentar. Ini kan dia bilang 3:2:2:3:5. Ini berarti harusnya 3 ya. Nih. Yang 3 nih. Nah, gitu. Atau sebaliknya, harusnya yang di sini yang 2. Anyway, kita ini aja deh. Analisa dulu ya tiap opsi jawabannya. Yang A. Kelompok proton pada puncak kuartet dengan jumlah 2 proton memiliki 3 proton tetangga. Kuartet itu yang ini ya. Kuartet dengan 2 proton, ya benar 2 proton, memiliki 3 proton tetangga. Ya benar dong, kan kuartet itu muncul gara-gara jumlah tetangganya, jumlah atom H tetangganya adalah 3. Makanya muncul sinyal multiplisitasnya 3 tambah 1. 4 kuartet. Ini benar. Ini mencari pernyataan yang benar ya. Ya udah yang A berarti. Nah, gitu kan. Tapi kita baca dulu deh untuk yang opsi yang lainnya. Yang B, puncak singlet menunjukkan puncak dari senyawa standar yang beresonansi pada delta yang sangat besar. Saya kira sih enggak. Karena yang biasanya standar tuh kayak TMS, CDCl3. CDCl3 bisa sih. Dia cukup tinggi ininya. Chemical shift-nya cukup besar. Tapi kan harusnya perbandingan integrasinya nggak 5 juga kan gitu. Kan CHCl3 atau CDCl3 hanya cuma 1. Ya saya kira enggak. Tetap puncak singlet ini adalah bagian dari sampel yang dianalisa. Lanjut, kelompok proton pada puncak singlet sangat desilting sehingga memunculkan satu puncak. Sangat desilting benar karena singletnya dia yang paling besar chemical shift-nya ya. Sehingga muncul satu puncak. Nah, satu puncak mau 2 puncak itu kan dipengaruhi oleh jumlah atom tetangga, bukan masalah shielding desilting. Jadi salah. Kelompok puncak triplet semuanya mengandung 3 proton setara. Triplet itu ini triplet. Ini kan 3, 2. 3 berarti bukan 3 proton setara dong. Ada yang 2 kok. Kelompok puncak triplet pada 0,99 ppm beresonansi pada medan magnet paling kecil. Nah, kalau di NMR makin kanan itu dia upfield. Jadi medannya tinggi, semakin kiri dia downfield. Medannya rendah. Jadi salah, harusnya medan yang paling besar. Begitu. Oke, mari ke soal berikutnya, nomor 21. Analisis nikel limbah proses electroplating dilakukan dengan metode spektrometri serapan atom teknik adisi standar. Dalam 10 ml air limbah ditambahkan 1 ml larutan Ni2+, 50 ppm. Kemudian diancarkan sampai 100 ml dengan larutan asam nitrat 2 molar. 2 molar. Memberikan absorbansi 0,45. Jika larutan standar Ni2+, 50 ppm diancarkan 100 kali,
memberikan absorbansi 0,2, maka konsentrasi Ni2+ dalam air limbah adalah, ini pakai perbandingan ya, ada dua kondisi. Tentunya rumus yang kita pakai adalah hukum Lambert-Beard ini. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah campuran air limbah dan larutan standar Ni. Air limbahnya kita nggak tahu berapa ppm Ni-nya, kita misalkan aja A. Ni ini punya 50. Kemudian dicampur nih 10 ml, yang ini 1 ml. Berarti ini kalau kita total, mol Ni-nya, atau jumlah Ni-nya itu adalah 10A ditambah 50 gitu. Jumlah partikelnya ya, ini nggak apa-apa nih satuannya ppm nggak apa-apa, asalkan A ini nanti juga ppm. Gitu aja. Terus habis itu diencerkan dari volumenya 10 mili ini 1 mili diencerkan sehingga volumenya menjadi 100 mili. Berarti dari 11 ke 100 mili. Sehingga konsentrasi Ni-nya, Cni, itu jadinya 10A ditambah 50 dibagi 100, itu untuk kasus yang pertama. Ternyata dia memberikan absorbansi 0,45. Nah, ini absorbansinya. Ini kita simbolkan C1 aja ya, karena dia kondisi 1. Yang ini A1 0,45. Nah, sekarang kondisi kedua itu dia cuman larutan standar aja. Ni2+ 50 ppm diencerkan 100 kali. Berarti konsentrasinya menjadi ini C2 50 ppm diencerkan 100 kali, jadi dibagi 100 0,5 ppm. Absorbansinya ternyata 0,2 nih di soal ada ya. Maka yang ditanya adalah konsentrasi Ni dalam air limbah. Ya, kita tidak lain tidak bukan mencari berapa nilai A. Nilai A-nya kan tadi kan kita misalkan sebagai konsentrasi Ni dalam air limbah ya, dalam satuan ppm. Nah, karena di sini asumsinya panjang gelombang sama, alatnya ukurannya sama, maka di sini kita bisa tuliskan epsilon B sama dengan epsilon kali B. Epsilon kali B sama dengan epsilon kali B, berarti epsilon kali B itu, ini kalau kita kotak AT ya, epsilon kali B itu akan sama dengan A per C. Sehingga A1 per C1 sama dengan A2 per C2. A1-nya 0,45. C1-nya ini 10A tambah 50 per 100 sama dengan A2-nya 0,2, C2-nya 0,5. Dari sini nanti kita bisa dapatkan nilai A sebesar, kalau dari perhitungan saya ini ketemu absorbansinya kadar Ni dalam larutan sampel atau air limbah itu adalah 6,25 ppm. Kalau dari sini nggak ada jawabannya ya. Ini saya nemunya segini, mungkin ada salah hitung atau apa, cuman saya nggak bisa menemukan di mana salahnya. Kalau teman-teman ketemu di mana salah hitungnya, bisa komen di bawah ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 22. Belerang dalam 10 butir tablet obat hipnotik kaptodiamin ini diubah menjadi sulfat. Sulfat itu SO4. Dan kemudian diendapkan sebagai BaSO4. Berat endapan tersebut adalah 4,66 gram. Kadar kaptodiamin dalam setiap tablet adalah, oke, ini ada 10 butir. Terus mengandung C21H29NS2 gini ya. Ini melalui suatu proses diubah jadi BaSO4 dan didapatkan 4,66 gram.
Dari sini atom yang jadi kunci proses adalah S. Gitu ya, karena sama-sama punya S nih. Bahan awal dengan produk akhir. Nah, kalau dari bahan awal, tablet obat ini, kaptodiamin, ini harusnya mol S dalam kaptodiamin sama dengan mol S dalam BaSO4. Nah, dalam kaptodiamin kan ada 2 S nih, ada 2 atom S, maka mol S dalam kaptodiamin sama dengan 2 kali molnya kaptodiamin. Kita misalkan aja N-capt gitu ya. Sedangkan mol S dalam BaSO4 itu akan sama dengan 1 kali mol BaSO4 karena hanya ada 1 atom S dalam BaSO4. Oke, sekarang tinggal kita ubah ini massa kaptodiamin, mol kan bisa diubah jadi massa per mr ya. Jadi ini mol kaptodiamin diubah jadi massa per mr, mr-nya udah ada di soal 256. BaSO4 pun juga sama, ini jadinya 4,66 per mr-nya BaSO4 233. Ini ya. Nah, dari sini kita bisa dapat massa kaptodiamin itu sebesar 2,56 gram. Tapi ini dalam 10 butir obat. Yang ditanya di soal adalah kadar kaptodiamin dalam setiap tablet. Berarti 1 butir aja ya. Kalau 1 butir ya ini tinggal dibagi 10. 2,56 dibagi 10 hasilnya adalah 0,256. Jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pernyataan yang benar terkait titrasi dengan metode kompleksometri dengan pengompleks EDTA adalah, ini kompleksometri EDTA. Kita lihat yang A dulu. Titrasi dengan EDTA dapat dilakukan pada pH 4 dengan buffer asetat untuk mempertahankan pH. Ini benar. Tapi dia bisa juga pakai pH yang lain ya. Maksudnya nggak harus 4. Basa juga bisa, pH 10. Tapi buffernya ya bukan asetat dong. Itu. Terus yang B. Ini sejauh ini benar menurut saya yang A. Yang B, pada titrasi campuran ion logam Cu, Fero, dan Ag, ion yang paling awal membentuk kompleks adalah Ag. Nah, kalau ini salah. Kenapa? Karena Ag kan nih lihat 10⁻⁷. Paling kecil Kf-nya. Yang terbentuk paling awal itu adalah Kf-nya yang paling besar, harusnya Cu. Ini salah ya. Rumus kompleks titrasi ion Cu dapat dilakukan dengan titrasi fotometrik dengan teknik adisi standar. Ini kan kompleksometri. Kenapa jadi fotometri? Nah, ini meragukan sih. Tapi kalau mau fotometri, kayaknya juga bisa karena Cu kan warnanya biru ya. Tapi masalahnya ketika di titrasi EDTA, Cu ini warnanya tetap biru. Tetap biru. Kalau nggak salah ya, Cu EDTA tetap biru. Jadi cukup sulit mungkin untuk fotometri ya. Panjang gelombangnya mirip soalnya. Yang D. EDTA merupakan pengompleks yang sangat populer digunakan karena dapat membentuk struktur kelat yang kuat dengan tipe ligan heksadentat. Ini benar juga. Lah kok ini benar juga, ini gimana ini? Kita lanjut yang E ya. Titrasi dengan pengompleks EDTA dilakukan dengan menggunakan indikator redox seperti metilin biru. Kalau setahu saya EDTA itu dia pakai indikator EBT ya. Jadi dia modelnya kompleks juga, senyawa kompleks juga. Makanya titrasi kompleksometri EDTA itu nanti kalau udah mencapai titik ekivalen dia akan berubah warna. Nah, begitu, sesuai dengan kompleks sama EBT. Jadi kalau metilen biru kayaknya sih salah. Nah, so far yang mendekati benar A sama D ya. Nah, ini sih mungkin terserah teman-teman yang mau jawab yang mana ya. Mungkin emang kunci jawabannya ada 2, kita nggak tahu.
Tapi kalau harus memilih satu, mungkin saya akan memilih yang D. Karena apa? Karena titrase DTA selain di pH 4, bisa juga di pH yang lain. Begitu. Kalau ligan heksadentat ya pasti DTA heksadentat kan. Kita lanjut lagi ya, soal 24. Berikut ini adalah spektra massa dari suatu senyawa organik. Spektranya. Berdasarkan spektra tersebut, pernyataan yang benar di bawah ini adalah puncak yang molekul yang terdeteksi berada pada M per Z 29. Ya, ini terdeteksi semua nih, 29, 43, 57, 72. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah puncak ion molekul itu maksudnya adalah zatnya, molekul aslinya, molekul awalnya. Harusnya M per Z atau MR-nya itu 72. Nah, zat aslinya yang ini. Berarti ini salah. Kita mencari yang benar ya. Terus, senyawa yang paling mungkin digambar oleh spektra ini adalah pentana. Nah, bisa jadi pentana. Nanti deh ini, kita nanti dulu. Ini karena ini kalau mau bahas yang B ini cukup panjang ya. Yang C dulu. MR senyawa terdeteksi paling mungkin adalah 43. MR senyawa ini yang dibilang MR senyawa ya. Salah, MR senyawa harusnya 72 yang paling besar. Berarti salah. Kalau yang 43 ini namanya basis peak atau puncak basis. Jadi relative abundance ini dihitung relatif terhadap puncak basis ini. Artinya fragmen dengan MR atau dengan massa molar 43 itu paling banyak terbentuk. Begitu. Itu biasanya adalah dia kan fragmennya pasti bermuatan yang terdeteksi itu. Biasanya yang membentuk puncak ini itu karbokation paling stabil yang bisa terbentuk dari fragmen. Itu sih, makanya ini paling besar gitu relative abundance-nya. Puncak kecil pada M per Z 44, 44 ini 43, berarti 44 di sini. Ada puncaknya ya. Kemungkinan berasal dari isotop H2 sama C13. Oh, ini mungkin juga. Yang B ini mungkin juga ya, pentana. Karena pentana dia punya MR72. Nah, tinggal nanti mana yang lebih mungkin nih. Yang E, puncak utama dari spektra di atas adalah pada M per Z 43, 57, dan 72. Ya ini juga puncak utama nih 29 kan. Ini cuma disebut 3 aja. Salah berarti. Ya, tinggal kita buktikan yang B berarti. Kita gambar dulu pentana ya. Kita periksa manakah fragmentasi yang paling mungkin ya. Kemungkinan pertama, dia pecah di sini, dia akan menghasilkan, ini kemungkinan pertama ya. Kita kasih nomor 1 gitu. CH3 sama CH2, 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 CH3. Nah, ya kalau CH3, MR-nya itu akan terhitung 12 tambah 3, 15. Kalau yang ini, dia akan terhitung 14, 14, 14, tambah 15. 57. Ini kemungkinan fragmentasi pertama ya. Kemungkinan fragmentasi kedua, dia pecahnya di sini. Nah, yang kedua, berarti dia akan membentuk CH2, CH3, sama CH2, CH2, CH3. Begini. CH2, CH3 ini berarti MR-nya adalah 29. CH2, CH2, CH3 ini MR-nya berarti adalah 14, 43 ya. Ya benar 43 ya. Terus yang terakhir fragmentasinya adalah ya udah nih dirinya sendiri menjadi ion gitu misalnya. Jadi yang terakhir dia kan bisa aja setelah ditabrak oleh elektron berenergi tinggi,
dia jadi menghasilkan ini karbokation gitu kan, bermuatan. Jadi bisa terdeteksi juga ini 72 benar. Dan di sini kalau kita lihat puncak basisnya yang paling tinggi relatif abundance-nya itu yang 43. 43 itu yang ini ya. Ini. Apakah make sense? Ya ini kan karbokation. Misalnya ini karbokation. Ini karbokation. Ini karbokation juga misalnya ya. Tapi bisa jadi ada yang karbokation ada yang enggak sih. Karena bisa jadi radikal doang gitu kan. Pokoknya kalau yang terdeteksi berarti dia menghasilkan karbokation. Nah, logikanya dengan ini karbokation CH2 kan yang di sini nih, dia kan karbokation sekunder, dia bisa pecah dari sisi kiri atau dari sisi kanan. Dia paling stabil karbokationnya. Jadi dia mungkin paling banyak terbentuk karena kan karbokation paling stabil paling mudah terbentuk kan. Jadi dia paling tinggi. Nah, kayaknya sih cukup meyakinkan yang B ini benar. Itu. Oke, nah ini jadi yang mana nih? Yang B atau D gitu kan. Kalau dari analisa sih yang B sangat meyakinkan ya. Kalau yang D ini mungkin aja terjadi, cuman kurang yakin sih. Kan yang pasti yakin yang B nih. Paling mungkin pentana gitu kan. Ini kan puncak basisnya 43, yang karbokation yang bisa terbentuk paling stabil. Oh iya, untuk mendukung itu 44 mungkin bisa jadi 44 ini dikarenakan setelah terbentuk ini ya karbokation ya. Dia bereaksi radikal nangkep H lagi jadinya CH2, CH2, CH3 dia nangkep H lagi begitu mungkin ya gitu. Nah, bisa jadi. Jadi 44 gitu kan. Anyway ya, mungkin kalau teman-teman punya ide yang lain bisa komen di bawah. Kalau saya harus memilih satu, saya pilih yang B. Seperti itu. Ini soal nomor 25, ini soal terakhir subbidang kimia analitik ya. Satu sampel mineral SrCl2 yang masih bercampur dengan impurities akan ditentukan kemurniannya dengan metode argentometri teknik Volhard. Untuk itu 0,5 gram sampel yang dilarutkan dalam aqueous dicampur dengan AgNO3 1,6 gram, contohnya gram ya. Jika larutan tersebut dapat diiterasi dengan 20 ml larutan standar NH4CNS 0,25 molar dengan indikator Fe2+, maka kadar SrCl2 dalam sampel ditemukan sebesar ini. Maka perak nitrat tertimbang adalah, oke kita coba analisa dulu ya. Tahap 1 kan pencampuran AgNO3 dan SrCl2. Kurang lebih reaksinya seperti ini. Tinggal disetarakan aja. Ini 2, ini 2. Oke gitu ya. Tahap selanjutnya itu titrasi oleh NH4CNS. Nah, NH4CNS ini nanti akan bereaksi dengan AgNO3 yang tersisa. Nah, cuman di soal ini kok ditanya massa perak nitrat yang tertimbang. Harusnya kan massa AgCNS yang tertimbang dong harusnya ya. Kalau AgNO3 kan tadi udah di awal 1,6 nih, 1,6 gram. Masa 1,6 gram juga? Tapi kita coba ya, anggaplah ini kita mau mencari massa AgCNS. Gitu ya. Pertama, kita cek dulu untuk sampel 0,5 gram. Berarti SrCl2-nya ya. 0,5 gram. Kemudian kadar SrCl2 itu kan sudah tahu 79,3%. Berarti kita bisa hitung massa SrCl2-nya itu adalah 79,3 per 100 dikali 0,5.
Ini hasilnya adalah 0,3965. Satuannya masih gram. Nah, ini perlu kita ubah menjadi mol. Coba jadi mol ya. RCl2 tinggal dibagi aja massa, dibagi mr. mr-nya adalah mr SRCl2 158,6 ya. Yang kita peroleh mol SRCl2 itu sebesar 0,0025 mol ya. Nah, sekarang kita tulis saja di sini mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya SRCl2 adalah 0,0025. Jadi nanti dia habis, AgNO3 masih tersisa. Sisa AgNO3-nya. Jadi SRCl2 ini nanti akan habis, masih tersisa AgNO3. AgNO3-nya diterasi sama NH4CNS. Gitu. Nah, kita hitung dulu mol AgNO3 ya. Kita pakai data ini. Wait. Bentar. Oh, ini kan yang ditanya, mungkin memang beneran yang ditanya perak nitrat ya. Ini tiba-tiba di tengah-tengah saya terpikirkan. Atau jangan-jangan massa 1,6 ini salah. Gitu ya. Apakah salah? Yang benar berapa? Mungkin kayak gitu ya. Jadi kita misalkan aja AgNO3 ini sebagai A gitu. Anggap aja A ya. Molnya AgNO3. Berarti nanti ini akan habis SRCl2-nya. Sementara AgNO3 bereaksi karena dia koefisiennya 2 kali lipat daripada SRCl2, maka dia berkurang 0,005 gini. Tersisa A minus 0,005 gini ya. SRCl2-nya habis. Nah, terus di tahap titrasi, kan titrasi ini udah setara reaksinya. Maka seharusnya mol AgNO3 itu akan sama dengan mol NH4CNS gitu kan. Mol AgNO3 itu kan A dikurangi 0,005 sisanya ya. Ini akan sama dengan molnya NH4CNS. 20 mili konsentrasinya 0,25 berarti 0,02 dikali 0,25. Dari sini kita bisa dapat nilai A itu sebesar 0,01 mol. Berarti kalau A-nya 0,01 mol, ini kan berarti molnya AgNO3 ya, sama dengan A sama dengan 0,01 mol. Berarti kalau kita mau mencari massa AgNO3, berarti kan mol dikali MR, 0,01 dikali, oh iya ini ARAG 160 ya, ini harusnya bukan, Ag itu 108. 160 itu berarti AgNO3. Ini udah AgNO3. Dan ini MR jadinya. Tinggal dikali, ini berarti 160. Dapat sebesar 1,6 gram. Lah, ya sama. 1,6 gram AgNO3-nya ya. Kalau emang yang ditanya massa perak nitratnya ya berarti 1,6 gram. Kita udah buktikan ya 1,6 gram. Awalnya kan tadi saya terpikirkan mungkin salah ketik harusnya AgCNS. Tapi kalau AgCNS ini harusnya molnya tinggal disamain dengan NH4CNS kan. Molnya NH4CNS dikali MR-nya begitu. Cuman MR AgCNS kan di sini nggak diketahui, yang diketahui malah AgNO3. Anyway, mungkin emang benar yang ditanya Ag nitrat ya, perak nitrat. Kita udah hitung hasilnya sama kayak yang di soal 1,6 gram. Oke, mungkin sampai situ dulu ya untuk pembahasan soal kita on MIPA Kimia tingkat wilayah 2024 subbidang kimia analitik. Semoga nanti segera untuk subbidang yang lainnya bisa dibuat ya.
Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.